pemerintahan Joko Widodo ini ya, dalam kaitannya dengan demokrasi di Indonesia, ini buat saya lebih buruk dibandingkan dengan era Soeharto. Bukan cuma ingin menghancurkan Indonesia ya, tapi kemudian juga menghabisi ya partai yang pernah mendukung dia. Kalau orang udah berkuasa kemudian sepertinya nggak puas dengan periode yang sebetulnya sudah ditentukan oleh konstitusi kita, yaitu 2 periode. Ya. Jumpa lagi dengan DDM. Saya menghadirkan Pak Ikrar Nusa Bakti, dan saya ingat dalam pembicaraan obrolan kemarin-kemarin akan membahas yang belum dibahas dengan saya, yaitu peranan kaum intelektual yang sekarang ini berbunyi begitu masif mengangkat persoalan moral, persoalan hukum terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi sekarang, terutama dalam kaitannya dengan Pilpres sekarang dan proses politik yang terjadi sekarang. Mas Ikrar, bagaimana sampai terjadi ini? Jarang terjadi. Saya kira di 98 nggak ada itu. Seluruh kampus itu profesor-profesor berbicara, meskipun gaya cara penuangan berbeda, tapi substansinya sama semua. Dan tidak ada networking saling telepon-telepon. Apa yang terjadi? Jadi mungkin kita awali dulu dengan bagaimana sejarah gerakan mahasiswa di Indonesia. Ya. Kalau kita lihat misalnya gerakan mahasiswa yang kemudian akhirnya bisa menggulingkan Presiden Soekarno ya, walaupun kita tahu itu di backup oleh ABRI ya, tapi Anda tahu itu juga pelaku di lapangannya itu adalah mahasiswa ya. Dan kita juga tahu akibat dari adanya tembakan dari tentara di depan istana yang kemudian menewaskan Arif Rahman Hakim ya, seorang mahasiswa Universitas Indonesia, dan itu kemudian menjadi kasus belli yang kemudian menyebabkan gerakan mahasiswa makin besar ya. Kita lihat lagi 78 misalnya kan, kita tahu bahwa ada juga gerakan mahasiswa untuk menggulingkan atau meminta supaya Pak Harto itu tidak lagi diangkat menjadi presiden ya. Itu juga terjadi di kampus-kampus, dan itu terjadi pada bulan Maret ya, Januari, Februari, Maret lah ya. Kenapa terjadi pada bulan-bulan itu? Karena kita tahu bahwa Presiden Soeharto itu selalu dilantik pada 11 Maret ya. Jadi sesuai dengan Super Semar lah, surat perintah 11 Maret ya. Dan Anda juga tahu ya, pada 78 sebetulnya ada banyak yang kemudian dari dalam kampus itu yang membela mahasiswa ya, termasuk rektor kami waktu itu Profesor Dr. Rektor UI pada saat itu ya, saya lupa namanya nih, Prof. Mahar Marjono ya, dan kemudian juga dekan kami ya, Ibu Miriam Budi Harjo ya, yang kemudian juga mau membela mahasiswa ya akibat dari pendudukan kampus oleh tentara ya. Intinya mereka cuma mengatakan pada tentara jangan masuk kampus karena ini adalah otoritas dari kampus ya, dan kalau Anda masuk kampus itu berarti memancing mahasiswa untuk kemudian melawan tentara. 98 ya, kalau kita lihat juga ya, itu juga terjadi juga gerakan mahasiswa ya, baik itu di dalam kampus maupun di luar kampus ya. Dan pada saat itu ya, kalangan intelektual itu udah mulai berani. Maaf, ini bukan menyombongkan diri ya. Saya termasuk salah seorang yang menandatangani petisi keprihatinan ya dari LIPI, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, ada 19 orang yang pada intinya juga memohon kepada MPR jangan melantik Pak Harto menjadi Presiden Republik Indonesia kembali ya. Dan Anda tahu ya, gerakan itu semakin kuat ya, apalagi itu dari LIPI berapa orang? Ada 19 peneliti ya, dan itu dari satu
apa namanya itu departemen penelitian lah ya, yaitu ilmu politik dan kewilayahan gitu kan. Pak Alfian masih ada waktu itu? Oh enggak, Pak Alfian waktu itu udah nggak ada waktu 98 ya. Beliau meninggal 92. Nah, yang ingin saya katakan ya, begitu kemudian ada persoalan ekonomi regional ya, kemudian ekonomi Indonesia juga terpengaruh oleh apa yang disebut dengan krisis finansial ya, krisis ekonomi dan keuangan. Dan itu yang kemudian menyebabkan akhirnya gerakan mahasiswa semakin kuat ya, dan akhirnya Pak Harto mengundurkan diri. Saya tidak mengatakan Pak Harto jatuh, tapi dia lengser, mundurkan diri. Dan itu juga disebabkan misalnya Pak Ginanjar Kartasasmita juga mengajak beberapa orang di dalam kabinet mundur ya. Kemudian juga Ketua MPR Harmoko juga mundur, dan akhirnya karena Pak Harto dibilang, oh kalau semuanya mundur ya wes, aku juga lengser lah, karena itu nggak mungkin dia menjalankan, nggak mungkin dia menjalankan satu pemerintahan tanpa didukung oleh sistem politik yang ada di Indonesia pada saat itu ya. Nah kita lihat yang sekarang ya, mengapa misalnya itu dikeluarkan oleh guru-guru besar di UGM ya, karena Anda tahu bahwa Pak Jokowi itu adalah alumni UGM ya, dan UGM itu adalah alma mater bagi semua lulusan Universitas Gadjah Mada ya. Dan kalau kemudian yang membacakan pernyataan keprihatinan itu adalah Prof. Kunchoro yang adalah guru besar psikologi Fakultas Psikologi UGM ya, dan kemudian didukung oleh seorang guru besar dalam bidang Pancasila sebagai ideologi negara. Nah makanya kemudian ini menjadi penting, karena Kang DDM pasti tahulah ya, kita yang alumni universitas ya, itu pasti punya lah yang namanya himne universitas dan juga lagu-lagu perjuangan universitas ya. Pengabdian masyarakat, ada cita-cita kepada bangsa dan negara, kan gitu kan. Betul. Jadi kita ini bukan cuma pengejar ilmu, pengetahuan dan teknologi, tapi juga kita adalah misalnya harus ingat pada etika yang harus kita pegang ya, baik itu ajaran yang dari Pancasila maupun dari ideologi mondial atau internasional yang juga cukup baik itu ya. Dan Anda juga lupa bahwa mahasiswa itu harus benar-benar menjalankan misi kemahasiswaan dia ya, atas dasar misalnya Pancasila untuk amanat penderitaan rakyat ya. Jadi itu yang diingat. Dan Anda juga tahu ya, kalau dilihat itu kan ajakan dari para guru besar UGM itu kan mengingatkan kembali kepada Jokowi bahwa Anda itu banyak keluar dari pakem ataupun ajaran-ajaran yang didapat dari perguruan tinggi, yaitu Universitas Gadjah Mada. Dan sebetulnya imbauan dari guru besar UGM itu bukan cuma untuk Jokowi, tapi juga untuk menteri-menteri yang ada di kabinet ya, dan juga petinggi-petinggi di dalam kabinet yang lulusan Universitas Gadjah Mada ya. Dan banyak itu. Banyak ya, dan memegang posisi yang cukup penting ya, termasuk misalnya yang berasal dari PDIP ya, misalnya Pramono Anung ya, itu juga alumni UGM ya. Pratikno alumni UGM. Ari Dwi Payana yang sekarang juga ribut mengatakan bahwa guru besar itu orkestrasi melakukan suatu narasi politik ya, yang partisan, aktivitas sebagai partisan politik ya. Dan buat saya makanya kenapa banyak guru besar baik itu UI maupun UGM merasa terhina, karena guru besar ini bukanlah partisan. Mereka memang bersuara secara sukarela untuk perbaikan negeri ini, bukan misalnya untuk mendukung paslon nomor 1 ataupun paslon nomor 3 ya, itu nggak ada, itu bagian dari kepentingan mereka. Tapi kalau memang imbasnya ada, ya itu bukan kebetulan saja, suatu kebetulan ya, bukan kemudian adalah perjuangan untuk menggerus suara
paslon nomor 2 dan sebagainya dan sebagainya. Dan Anda harus ingat ya bahwa biar bagaimanapun yang namanya universitas atau perguruan tinggi itu adalah tempat di mana kaum terdidik di Republik Indonesia itu belajar. Ya, jangan Anda ingat, jangan Anda lupa ya. Makanya istilah dari orang yang kuliah di universitas itu adalah mahasiswa, bukan siswa toh. Gitu. Jadi itu, dan dianggap juga bahwa universitas itu bukan cuma menjadi menara gading, ya atau ivory tower yang kemudian orang cuma duduk di atas tanpa berhubungan dengan realita politik, sosial, ekonomi yang ada di masyarakat. Bukan menara gading lah gitu. Bukan menara gading yang kemudian enak-enakan gitu. Nah ini yang kemudian Anda juga bisa ngeliat ya Kang Dedem. Sekarang itu sampai hari ini kalau nggak salah ya, itu sudah 70 universitas dan juga lembaga-lembaga penelitian ya. Dan kalau kemudian kita taruh aja satu universitas itu ada 3 guru besar, walaupun itu udah pasti lebih ya, karena waktu kasus UI itu kan para guru besar menggunakan toga itu ada berapa tuh? Lebih dari 10 ya. Taruhlah itu misalnya 270 atau 300 guru besar, itu benar-benar sudah mewakili ya kegelisahan yang ada di Republik ini ya. Dan kalau Anda lihat ya, itu hampir semua universitas negeri yang ada di tanah Jawa ya, yang dulu kita ingat itu masih dari Sekalu ya, dari 5 universitas, kemudian menjadi 10 universitas ya, dan sekarang sudah lebih dari itu menyuarakan suara-suara keprihatinan tersebut ya. Dan kalau kita lihat ya, itu yang saya perhatikan, yang namanya penguasa ini bukannya kemudian memperhatikan apa isi dari pernyataan keprihatinan itu, tapi malah mendegradasi seolah-olah ini partisan, seolah-olah ini ada yang mengorkestrasi ya, seolah-olah ini adalah suatu yang tadi Kang Dedem bilang itu suatu konspirasi politik ya, dan sebagainya, termasuk dinyatakan tadi saya bilang oleh Ari Dwiayana ataupun oleh Menteri Investasi ya, Bahlil Lahadalia. Jadi itu yang terjadi. Dan Anda tahu ya, sekali yang namanya universitas sebagai lambang kekuatan moral itu dituduh melakukan gerakan politik partisan, selama itu pula ya yang namanya hubungan antara guru besar, dosen dan mahasiswa itu akan semakin erat, solid ya. Dan kalau ini sudah terjadi ya, Anda bisa tahu ya, Anda bisa bayangkan ya, kalau kemudian apa yang disebut dengan tindakan-tindakan penguasa itu masih saja tidak memperhitungkan moral dan etika politik ya, itu tentunya bukan cuma persoalan bagaimana elektabilitas dari paslon nomor 2 itu bisa tergerus, tapi yang lebih parah lagi kalau kemudian mereka mempersoalkan legitimasi dari pemilihan umum dan juga hasilnya itu sendiri ya. Dan ya kalau Anda ingat bahwa yang namanya legitimasi itu penting karena itu adalah perasaan orang ya terhadap seorang yang berkuasa, apakah proses mendapatkan kekuasaan itu benar-benar sah secara hukum, ataukah kemudian ada permainan-permainan ataupun rekayasa hukum, rekayasa politik, rekayasa ekonomi. Dan Anda juga lihat ya, bisa Anda lihat ya, bahwa bantuan-bantuan bansos itu sudah melebihi apa yang biasanya dilakukan oleh pemerintah. Saya beri contoh misalnya kalau Anda bandingkan masa 2020-2021 ya sampai 2023 ya, di mana COVID-19 itu masih menjadi momok ya. Coba Kang Dedem lihat, apakah anggaran bansos itu tinggi atau enggak ya? Dibandingkan dengan 2023-2024 ya, yang itu melonjaknya luar biasa. Dan kemudian malahan sekarang minta lagi. Betul. Yang 5%. Makanya itu. Jadi yang penerimanya juga berapa ya? Menurut catatan Kementerian Sosial itu kan cuma 18 juta.
Tapi kemudian sekarang udah sampai ke 22 juta ya. Bahkan ya ini baru 2 hari yang lalu saya ke suatu desa di Jawa Barat ya. Kepala desanya mengatakan bahwa sekarang Pak yang penerima bansos itu yang tadinya itu cuma 30%, itu pada era COVID sekarang udah 55%. Apa artinya? Terjadi suatu pelonjakan yang tinggi dan itu lagi-lagi berarti jumlah itu ditambah bukan benar-benar untuk membantu penerima bansos, tapi ini untuk kepentingan politik si pemberi bansos ya, agar elektabilitas dari pasangan yang didukung oleh Presiden Jokowi itu akan melambung tinggi. Nah itu yang makanya politisasi bansos ya, kemudian personifikasi bansos seakan-akan itu diberikan oleh Presiden Jokowi ya. Dan kemudian Anda juga bisa melihat ya jumlah ya bansos yang kemudian berlipat-lipat luar biasa ya. Dan menurut saya juga harus kita lihat apakah benar yang dikatakan oleh Presiden Jokowi bahwa kualitas beras yang mereka bagikan itu benar-benar beras premium apa tidak ya. Karena ada beras yang kemudian diterima oleh masyarakat itu kualitasnya jelek sangat banget jelek. gitu. Betul, Jadi betul. gitu Kang. Oke. Mas, kalau pemerintahan melayani itu, kan komunikasi politiknya itu mendengarkan, karena kan melayani itu kan. Kalau ini kan defensif, reaktif, ya provokatif, menuduh bahwa profesor dimanfaatkan segala macam. Jadi artinya itu at all cost untuk mengatakan pokoknya kami benar, pokoknya ini harus tetap jalan gitu. Yang lain semua salah. Ya, jadi kalau kita lihat ya, maaf saya harus berkesimpulan ya bahwa pemerintahan Joko Widodo ini ya dalam kaitannya dengan demokrasi di Indonesia ini buat saya lebih buruk dibandingkan dengan era Soeharto. Kenapa demikian? Karena kita tahu gerakan mahasiswa yang terkait dengan korupsi, kolusi dan nepotisme itu banyak ditujukan kepada keluarga Soeharto yang mulai berbisnis. Ya, tapi yang masuk ke politik itu kan cuma 2 orang, yaitu Tutut dengan Tommy misalnya kan, yang lain-lainnya nggak terlalu bersinar lah gitu. Dan Tutut pun itu cuma sampai pada tingkatan Menteri Sosial. Ya, Pak Harto tidak pernah mengajukan salah satu putra ataupun putrinya menjadi calon presiden, ya nggak? Ya. Dan kemudian kalau Anda perhatikan ya, Pak Harto itu di dalam masa pemerintahannya berupaya untuk menekan biaya pendidikan tinggi, ya. Makanya kemudian bayaran kuliah hampir semua universitas negeri ya, termasuk Pajajaran, UI, ITB, Erlangga, itu benar-benar masih bisa terjangkau lah oleh masyarakat kalangan bawah ya. Dan kalaupun misalnya masyarakat kalangan bawah itu tidak misalnya mampu untuk bayar kuliah, ada beasiswa, ada beasiswa yang dari pemerintah, ada beasiswa dari kalangan swasta dalam bentuk Super Semar dulu itu ada ya. Super Semar ada, kemudian dari perusahaan-perusahaan swasta juga banyak ya, CSR-nya tuh ya. Tapi kita lihat apa yang terjadi sekarang, malah kemudian anak-anak mahasiswa yang harusnya dicegah minjem uang dari online gitu, malah kemudian bekerja sama dengan pinjol kan. Ini kan kemudian bukan cuma merusak masa depan mahasiswa, tapi menjadikan orang-orang miskin tuh semakin terpuruk, semakin terpuruk ya, untuk menjadikan anaknya menjadi seorang sarjana. Karena lah bebannya berlipat-lipat kan, betul, gitu ke pinjol betul, ya. itu. Nah ini yang makanya kemudian kalau kita perhatikan ya, ada juga yang kemudian paslon yang bicara mengenai bagaimana meningkatkan pendidikan baik pada tingkatan bawah sampai SMA, satu sarjana, keluarga satu sarjana, kemudian anak TNI Polri yang pangkatnya rendah itu juga akan diterima menjadi mahasiswa ya. Itu buat saya termasuk yang brilian lah gitu kan, menjanjikan ya. Jadi begitu jangan kemudian yang tadi saya katakan bahwa demi satu anak
dan satu keluarga itu naik ke panggung politik dan ini adalah bangunan dari dinasti politik ya. Wakil presiden lagi ya sekarang. Menjadi calon wakil presiden dan bukan mustahil dalam waktu dekat bisa aja dia menjadi presiden ya. Apalagi kalau kita lihat ya sang calon presidennya itu juga tidak sedikit orang yang mengatakan bahwa beliau mendapatkan kesulitan lah dalam berjalan ataupun yang lain-lain ya. Jadi ini yang saya lihat begitu. Jadi sepertinya yang namanya Presiden Jokowi itu sudah tahu semua data-data itu dan kemudian dia bermain dengan data-data itu seolah-olah itu bekerja sama, tapi sebetulnya bukan cuma ingin menghancurkan Indonesia ya, tapi kemudian juga menghabisi ya partai yang pernah mendukung dia, menjadikan dia wali kota, menjadikan dia gubernur, presiden 2 periode dan sebagainya. Apa yang kurang? Kalau Anda lihat ya, itu kan seperti yang saya tulis di Kompas waktu itu ya. Memang kuasa itu memanggul lupa. Ya. Dan kemudian kalau orang udah berkuasa, kemudian sepertinya nggak puas dengan periode yang sebetulnya sudah ditentukan oleh konstitusi kita, yaitu 2 periode. Ya. 5 tahun cukup ya. Dan Anda juga tahu ya ketika misalnya kepala desa juga menuntut supaya masa jabatan mereka juga ditingkatkan ya, tapi sekarang juga kelihatannya nggak ada beda tuh. Maksud saya nggak ada beda. Kalau yang dulu itu atau sekarang masih berlaku 6 tahun masa jabatan bisa 3 kali pemilihan ya. Ternyata dengan undang-undang yang baru ya yang nanti udah disahkan atau bahkan jalan itu ada 8 tahun cuma 2 periode. Sama hasilnya adalah 18 ya. Dan ini apa yang ingin saya katakan di sini berarti undang-undang untuk kepala desa itu tidak berubah mengenai jumlah masa jabatan. Yang berubah itu cuma berapa bantuan untuk pembangunan desa ya, yang dulunya cuma 1, berapa miliar sekarang menjadi 5 miliar per tahun lah begitu. Oke, terakhir Mas. Ya. Adakah kita punya harapan? Masihkah kita punya harapan bahwa elit-elit ini mendengar? Kalau saya melihat ya namanya elit politik yang sedang berkuasa itu tadi saya katakan bukan cuma presidennya tapi juga para menterinya itu kadang-kadang juga buta dan tuli ya untuk melihat kenyataan. Dan sebagian yang lain itu adalah karena mereka rupanya disandera oleh sangkaan-sangkaan atau dugaan-dugaan korupsi yang mereka lakukan ya. Jadi saya melihatnya seperti itu ya. Oke. Jadi ke depan tetap kita bersuara. Kalau buat saya jangan berhenti bersuara dan juga jangan berhenti untuk berkomunikasi ya dan juga jangan berhenti untuk bertindak ya sesuai dengan aturan hukum bahwa suara Anda itu akan menentukan masa depan Indonesia. Anda apakah Indonesia akan menjadi negara yang kuat ya ataukah Indonesia menjadi negara yang terpuruk, menurun demokrasinya dan kemudian benar-benar hancur demokrasinya ya. Gitu. Itulah obrolan saya dengan Profesor Dr. Ikrar Nusa Bakti. Sampai jumpa.